Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi hukum bisnis. Perkenalkan, nama saya Nuryuni Putri dengan NIM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Muya Saroh dengan NIM akhir 015. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sumber hukum dan klasifikasi hukum. Sumber-sumber hukum. Yang pertama, undang-undang, peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Yang kedua, jurisprudensi, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang secara umum memutuskan suatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber hukum yang lain. Yang ketiga, kebiasaan, perilaku yang dilakukan berulang-ulang dan diterima sebagai aturan dalam masyarakat. Yang keempat, perjanjian, suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat. Yang kelima, perjanjian internasional, perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dan mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang, karena perjanjian negara lain hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPR. Yang terakhir, doktrin atau pendapat para ahli. Nah, pendapat para ahli ini mempunyai kekuatan mengikat sebagai sumber hukum. Selanjutnya, klasifikasi hukum. Yang pertama, berdasarkan fungsi hukum. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hukum material, peraturan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan hukum. Contohnya seperti hukum perdata dan hukum dagang. Yang kedua, hukum formil, aturan hukum yang mengatur cara penegakan hukum material. Contohnya hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Kedua, berdasarkan wilayah berlaku. Yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional ini berlaku di dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, hukum internasional. Hukum ini berlaku antar negara. Yang ketiga, berdasarkan isi. Ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hukum umum. Hukum umum ini peraturan hukum yang berlaku untuk semua orang. Yang kedua, hukum khusus. Hukum khusus ini peraturan hukum yang berlaku khusus untuk suatu tempat tertentu. Yang keempat, berdasarkan campur tangan pemerintah. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum privat atau hukum sipil atau perdata. Hukum ini mengatur hubungan antar individu, perorangan, dan fokus pada kepentingan pribadi. Yang kedua, hukum publik atau hukum negara. Hukum ini mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antar negara dan perorangan. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam kegiatan bisnis seperti perdagangan, industri, dan keuangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Aspek hukum dalam ekonomi, dari manusia ke kepentingan, ke konflik, dan ke kaidah atau nilai. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan dapat menyebabkan konflik. Agar konflik tidak menimbulkan kekacauan dan kerugian, diperlukan kaidah atau nilai sebagai pedoman. Pengertian hukum. Hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia agar tertib, aman, dan adil. Yang nomor satu, hukum sebagai ilmu pengetahuan, dan yang nomor dua sebagai kaidah, nomor tiga sebagai nilai-nilai, dan nomor empat sebagai keputusan penguasa, nomor lima sebagai kebiasaan, nomor enam petugas, dan yang terakhir yaitu untuk disiplin. Subjek hukum, segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia, badan hukum seperti organisasi atau lembaga. Kecakapan hukum, seorang dianggap cakap bila sudah dewasa di atas 21 tahun, tidak berada di bawah pengampuan.
Badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik, yaitu pemerintah, BUMN atau BUMD. Yang nomor dua, badan hukum privat, seperti PT, koperasi, dan yayasan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Unsur-unsur perusahaan ada 6. Yang nomor 1 terus-menerus, yang nomor 2 secara terang-terangan, yang nomor 3 dalam kualitas tertentu atau perniagaan, yang nomor 4 mengadakan perjanjian perdagangan, yang nomor 5 memperoleh laba, dan yang nomor 6